Selamat datang di Derba Channel, channel yang membahas seputar aktivitas pertanian. Kali ini Derba Channel akan membahas cara pemupukan tanaman nilam yang tepat dan efektif. Bagi para petani, cara memupuk tanaman nilam yang tepat akan membawa keuntungan ekonomi sendiri. Cara pemupukan yang tepat pada dasarnya akan meningkatkan kuantitas dan kualitas dari tanaman tersebut. Nilam atau Pogostemon Chablin Ben sendiri merupakan jenis tanaman yang diolah untuk diambil minyaknya. Minyak atsiri merupakan salah satu jenis yang dihasilkannya. Di sisi lain, ada juga minyak nilam. Tumbuhan ini subur pada tanah subur yang banyak mengandung bahan organik untuk masa pertumbuhannya. Meskipun begitu, para petani juga harus memperhatikan proses pemupukan supaya nilam mampu menghasilkan minyak yang berkualitas. Cara memupuk tanaman nilam yang baik. Sebenarnya, dalam proses pemupukan tanaman ini perlu memperhatikan beberapa hal. Tentu saja ini berkaitan dengan tingkat budidaya yang ekonomis. Terutama jika Anda memiliki lahan luas untuk membudidayakan nilam. 1. Tepat waktu. Nilam merupakan tanaman yang hanya memiliki fase vegetatif. Dalam 1 tahun, nilam bisa dipanen sebanyak 3 kali. Pertama pada 6 bulan pertama setelah tanam, dan 2 kali setiap 3 bulan. Dalam beberapa penelitian, cara memupuk tanaman nilam sebanyak 5 kali dalam 1 tahun. Pertama adalah pemupukan organik sebagai pemupukan awal. Kedua adalah pemupukan organik susulan setelah tanaman berusia 1 bulan. Ketiga adalah pemupukan susulan saat tanaman ini sudah berusia 3 bulan. Keempat adalah pemupukan setelah panen pertama kali, 6 bulan. Sedangkan pemupukan terakhir dilakukan adanya panen kedua, 9 bulan. 2. Tepat dosis. Sebagai salah satu tanaman yang hanya memiliki fase vegetatif, nilam ternyata cukup responsif terhadap pemupukan. Artinya, besar kecil dosis pemupukan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman ini. Fungsi pemupukan ini juga berkaitan untuk menjaga kadar senyawa dalam tanah. Perlu dipahami bahwa nilam akan tumbuh subur pada tanah tertentu saja. Jadi, kekurangan unsur hara bisa membuatnya kurang optimal. 3. Tepat jenis. Ada 2 jenis pupuk yang bisa dipakai. Pertama adakah pupuk tunggal dan kedua adalah pupuk majemuk. Tentu saja keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, tergantung dari Anda menggunakannya. Cara memupuk tanaman nilam ini juga penting diperhatikan. Setiap fase pertumbuhan umumnya membutuhkan pupuk berbeda-beda. Hal ini akan maksimal jika Anda juga memahami tentang fase pertumbuhan tanaman nilam. Fase pertumbuhan awal setelah tanam adalah fase di mana akar diperlukan untuk memperkuat batang. Kemudian fase pertumbuhan lanjutan merupakan fase di mana batang perlu tumbuh kuat untuk perkembangan tanaman. 4. Tepat cara. Pada dasarnya, ada 2 cara memupuk tanaman nilam yang bisa Anda lakukan. Cara ini disebut sebagai cara tugal dan cara larikan. Ada plus minusnya sendiri pada setiap cara pemupukan tersebut. Pada saat awal penanaman, cara tugal lebih efektif dipakai. Pupuk akan dimasukkan ke dalam tanah dan kemudian ditutup. Tujuannya adalah memperkuat zat hara untuk proses pertumbuhan nilam. Sedangkan saat nilam sudah tumbuh dewasa, pemupukan dapat dilakukan dengan cara semprot. Biasanya, hal ini juga digabungkan dengan penyemprotan insektisida. Terutama untuk menjaga nilam dari beberapa penyakit. 5. Tepat tempat. Jauh dekatnya cara memupuk tanaman nilam ternyata juga sangat berpengaruh. Perlu diperhatikan bahwa nilam memiliki sistem akar yang dangkal. Artinya, pupuk harus diberikan dekat dengan tajuk tanaman. Hal ini membuat beberapa petani memberikan jarak yang tidak jauh antar batang. Selain karena efisiensi pupuk, ini juga lebih efektif. Namun,
Tentu saja pupuk tersebut harus menyesuaikan fase pertumbuhan nilam. Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut, nilam dapat dijadikan sebagai usaha tani berkelanjutan. Kualitas dan kuantitasnya juga pasti memuaskan, terutama jika Anda menerapkan cara memupuk tanaman nilam dengan tepat dan benar.